Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semuanya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya warga Muhammadiyah, jamaah di Masjid Taklim, Masjid Sabak. Saya akan membacakan anggaran dasar Muhammadiyah sebagai mukadimah. Al-Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lapang, jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat. Selanjutnya, mari kita baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Segala saya ridho, raditu, saya ridho, billahi, bertuhan, robba kepada Allah, wabil islami dina, dan beragama Islam, wabi Muhammadin, dan dengan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, mengakui sebagai nabi dan rasul. Amma ba'du, bahwa sungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Ikhwanuddin yang berbahagia. Selanjutnya, hidup bermasyarakat itu adalah sunnah atau hukum kodrat irodat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong. Bergotong royong atau bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah Ta'ala. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa. Sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian nabi yang suci, beribadah kepada Allah
dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang murni, tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar dan tawakal, bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan, berlindung dan minta pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada manusia, mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung dan bahagia. Nah, oleh karena itu pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiah oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis atau bagian-bagiannya mengikuti peran zaman serta berdasarkan syuro atau musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah sehingga merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negara yang indah, yang baik, bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan semoga umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keridhaan Allah yang Rahman Rahim atau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut: nama pendiri dan tempat kedudukan. Pasal 1, nama persyarikatan ini bernama Muhammadiyah. Pasal 2, pendiri Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas. Pasal 3, tempat kedudukan. Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. Bab 2, identitas, azas, dan lambang. Pasal 4, identitas dan azas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. 2, Muhammadiyah berazas Islam. Pasal 5, lambang. Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama 12. Di tengah bertuliskan Muhammadiyah dan dilingkari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian bab 3, maksud dan tujuan serta usaha. Pasal 6, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pasal 7, usaha. 1. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. 2. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan
yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. 3. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Bab keempat, Romawi 4, keanggotaan. Pasal 8, anggota serta hak dan kewajiban. 1. Anggota Muhammadiyah terdiri A. Anggota biasa, ialah warga negara Indonesia beragama Islam. B. Anggota luar biasa, ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. C. Anggota kehormatan, ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewajiban dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. 2. Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Sekarang bab kelima, susunan dan penetapan organisasi. Pasal 9, susunan organisasi. Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri 1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. 2. Ranting ialah, cabang adalah kesatuan ranting dalam satu tempat. 3. Daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. 4. Wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. 5. Pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Pasal 10, penetapan organisasi. 1. Penetapan wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat. Penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Penetapan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah. Dalam hal-hal luar biasa, pimpinan pusat dapat mengambil ketetapan lain. Bab ke-6, pimpinan. Pasal 11, pimpinan pusat. Pimpinan pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. 2. Pimpinan pusat terdiri dari sekurang-kurangnya 13 orang. Dipilih dan ditetapkan oleh muktamar untuk satu masa jabatan dan calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir. 3. Ketua umum pimpinan pusat ditetapkan oleh muktamar dari dan atas usul anggota pimpinan pusat terpilih. 4. Anggota pimpinan pusat terpilih menetapkan sekretaris umum dan diumumkan dalam forum muktamar. 5. Pimpinan pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkan kepada Tanwir. 6. Pimpinan pusat diwakili oleh ketua umum atau salah seorang ketua bersama-sama sekretaris umum atau salah seorang sekretaris mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 12. Pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayah serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Pimpinan wilayah terdiri dari atas sekurang-kurangnya 11 orang ditetapkan oleh pimpinan pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah wilayah. 3. Ketua pimpinan wilayah ditetapkan oleh pimpinan pusat dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan wilayah terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah wilayah. 4. Pimpinan wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada musyawarah pimpinan wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan pimpinan pusat. Pasal 13, pimpinan daerah. Pimpinan daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan daerah terdiri atas sekurang-kurangnya 9 orang ditetapkan oleh pimpinan wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota pimpinan daerah yang telah dipilih dalam musyawarah daerah. 3. Ketua pimpinan daerah ditetapkan oleh pimpinan wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan daerah terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah daerah. 4. Pimpinan daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada musyawarah pimpinan daerah yang kemudian dimintakan ketetapan pimpinan wilayah. Pasal 14, pimpinan cabang. Pimpinan cabang memimpin Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang terdiri atas sekurang-kurangnya 7 orang ditetapkan
oleh pimpinan daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih oleh musyawarah cabang. Ketua pimpinan cabang ditetapkan oleh pimpinan daerah dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan cabang terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah cabang. Pimpinan cabang, ini 4, pimpinan cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada musyawarah pimpinan cabang yang kemudian dimintakan ketetapan pimpinan daerah. Pasal 15, pimpinan ranting. Pimpinan ranting memimpin Muhammadiyah dalam ranting serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. 2, pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang ditetapkan oleh pimpinan cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah ranting. 3, ketua pimpinan ranting ditetapkan oleh pimpinan cabang dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan ranting terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah ranting. 4, pimpinan ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada musyawarah pimpinan ranting yang kemudian dimintakan ketetapan pimpinan cabang. Pasal 16, pemilihan pimpinan. 1, anggota pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah. 2, pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur. 3, syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 17, masa jabatan pimpinan. 1, masa jabatan pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting 5 tahun. 2, jabatan ketua umum pimpinan pusat, ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan daerah masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama 2 kali masa jabatan berturut-turut. 3, serah terima jabatan pimpinan pusat dilakukan pada saat muktamar telah menetapkan pimpinan pusat baru, sedang serah terima jabatan pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting dilakukan setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya. Pasal 18, ketentuan luar biasa. Dalam hal luar biasa bisa menjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17. Pimpinan pusat dapat mengambil ketetapan lain. Pasal 19, penasihat. 1, pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat. 2, ketentuan tentang penasihat diatur dalam anggaran rumah tangga. Nah, ini saya bacakan sampai pasal 19. Kemudian sebenarnya masih lanjut bab ke-7 unsur pembantu pimpinan. Namun sampai pasal 19 semoga ada manfaatnya, kita bisa memahami tentang organisasi perserikatan kita. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Ta'ala. Demikian untuk saat ini. Saya mohon maaf apabila ada kata atau bahasa yang kurang berkenan. Nasrun minallahi wa munqarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.